lanjut belum? Ayo dirapikan mejanya, jangan ada makanan, jangan ada minuman, oke? Oke, Bu. Hari ini bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, Baik ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja tuan kelas untuk doa bersama. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, langkah lagi kita berdoa seperti yang masing-masing berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Satu-satu. Baik, Di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang letak astronomis Indonesia dan juga letak geografis Indonesia. Apa ada yang masih ingat apa itu letak astronomis Indonesia? Letaknya di mana? Saya Bu. Boleh Mas Cita? Di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, Bu. Bener banget. Jadi Indonesia itu letaknya di pas banget di jalur khatulistiwa ya teman-teman. Di Iya, Bu. garis bawah ini. Kalau teman-teman bisa lihat di dalam blog, Indonesia itu pas banget di tengah-tengah ini. Iya, Jadi Bu. saya mau kaitin juga sama materi ini karena hari ini kita mau belajar posisi strategis Indonesia. Nah, posisi strategis ini tentu saja menghasilkan banyak banget keuntungan bagi Indonesia. Nah, kita sebagai kalian remaja Indonesia, sebagai penerus bangsa Indonesia tentu aja harus bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, gimana caranya? Kalian harus belajar dulu gimana letak strategis Indonesia dan bagaimana upayanya. Maka dari itu, saya harap kalian semua memperhatikan materi hari ini sebagai penerus bangsa. Jadi udah pada semangat semuanya? Sudah pada siap semuanya? Siap. Oke, kita lanjut aja ke kegiatan inti hari ini. Hari ini kita akan belajar posisi strategis Indonesia. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa memahami keuntungan yang dimiliki Indonesia. Yang keduanya bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Lalu juga bisa memahami pengaruh posisi Indonesia terhadap hubungan internasional Indonesia. Nah, mari kita analisis letak Indonesia di globe ini. Teman-teman bisa lihat bahwa Indonesia ini ada di tengah-tengah dunia. Dia ada di antara samudra apa aja? Hindia dan Pasifik. Lalu samudra Pasifik. Lalu di antara benua apa aja? Asia dan Australia. Yang artinya tuh kita ada diapit oleh dua samudra besar dan juga dua benua besar kan? Iya. Dimana ketika orang-orang yang ingin berkeliling ke Australia atau ingin ke Asia, tentunya saja harus melewati lingkungan kita, harus melewati lautan Indonesia, harus melewati pulau Indonesia. Maka dari itu, inilah yang disebut dengan posisi strategis Indonesia, di mana Indonesia ini, nih teman-teman bisa lihat di legenda, semakin besar garis birunya, semakin banyak orang-orang yang melewati jalur tersebut. Dan ini tuh jalur utama perdagangan dunia, di mana mereka ini tentu saja melewati Indonesia melalui Selat Malaka. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana yang ini kelompok 1 berempat, kelompok 2 berempat, kelompok 3 juga berempat. Yang pertama, kalian akan membahas tentang keuntungan ekonomi dari letak strategis Indonesia. Untuk kelompok 2 akan membahas tantangan keamanan dan geopolitik akibat posisi Indonesia. Dan yang ketiga akan membahas pengaruh letak strategis terhadap hubungan internasional Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak dengan tugas kelompok kalian ini? Aman ya? Berarti bisa dilanjutkan diskusinya? Oke, Bu. Waktunya 15 menit kira-kira cukup nggak? Cukup, Bu. Cukup ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Karena adanya strategi. Iya. Dan negaranya kita dua kelompok 1. Ini perkembangannya udah dapet ide belum? Tentang keuntungan ekonomi. Kalian mau membahas apa? Keuntungan ekonomi Indonesia. Strategis Indonesia. Yang Selat Malaka itu ya? Iya, Bu. Mungkin bisa kalian tambahin nih negara-negara apa aja yang lewat Selat Malaka itu. Nah, misalnya negaranya ternyata negara makmur seperti Eropa, catat siapa aja? Oke, Bu. Terima kasih atas sarannya. Oke. Waktunya udah habis teman-teman. Siswa-siswa sudah habis, sudah pada selesai belum? Sudah. Selesai. Kelompok 2 gimana? Udah selesai? Udah. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu minta
tiap kelompok memilih satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, Bu. Baik, jadi untuk kelompok 2 kita tuh mencari mengenai tentang keamanan geopolitik akibat posisi Indonesia. Nah, dari hasil diskusi, yang pertama itu tentang keamanan, yaitu ada rawan konflik di wilayah perbatasan laut dan darat. Lalu yang kedua itu ada potensi pelanggaran kedaulatan oleh kapal asing. Nah, untuk selanjutnya ada tentang geopolitik. Yang pertama itu perebutan pengaruh antara negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Lalu yang kedua itu ketergantungan pada jalur perdagangan internasional. Sekian dari kelompok 2. Oke, boleh beri aplaus. Bagus banget. Baik, Ibu sudah mendengar hasil diskusi dari 3 kelompok dan Ibu rasa kalian sudah bisa bagaimana cara mencari data yang benar, data yang valid, dan bagaimana cara menganalisis olah datanya. Ibu izin menambahkan aja, kelompok 2 tadi juga sudah menyatakan bahwa posisi Indonesia ini menimbulkan banyak tantangan pastinya ya, secara internasional dan juga nasional. Maka dari itu, seperti menghadapi bajak laut, konflik batas wilayah, dan juga aktivitas ilegal di laut seperti yang kemarin beredar antara perairan Natuna ya, yang ada dari Cina, itu kapal asing. Nah, maka dari itu bagaimana solusinya bisa ditambahkan, kita kan memiliki Badan Keamanan Laut Bakamla dan melibatkan TNI AL untuk patrolinya tuh dirutinin, lebih tegas sanksinya dan lain-lain. Dan tantangannya juga pasti butuh dana yang besar, sehingga alokasi dana untuk ke perairan ini perlu diperbanyak dan diperbesar juga. Menurut saya ini sudah cukup banget, hasil diskusinya sudah bagus. Saya mau memberi apresiasi kepada kalian semua. Review-review yang tadi saya sudah berikan mohon dicatat kembali untuk menjadikan revisi dan lalu kirim ke ketua kelas hasil diskusinya. Iya, bisa Bu. Oke anak-anak, karena kalian sudah presentasi, sudah menganalisis data, sudah diolah, mungkin kita sudah di akhir pembelajaran, di mana saya harap ada 3 perwakilan yang menyimpulkan hasil materi di pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin mencalonkan diri? Saya, Bu. Boleh, Anida? Dari diskusi tadi, kita belajar bahwa letak strategis Indonesia memiliki banyak keuntungan seperti ekonomi, budaya, dan hubungan internasional. Tetapi ada juga tantangan seperti konflik geopolitik dan pencemaran laut. Benar banget. Mungkin ada yang mau nambahin dari Anida? Saya Bu. Boleh? Indonesia sendiri terletak di posisi yang sangat strategis Bu, yaitu di antara 2 benua, Asia dan Australia, serta di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menjadi jalur perdagangan yang penting dan juga memiliki hubungan internasional yang besar Bu. Benar banget, Dendra. Jadi Ibu izin meluruskan bahwa yang dikatakan oleh Anida, Dendra, dan Anissa itu benar banget. Dari posisi strategis Indonesia ini, Indonesia dilimpahkan, dihasilkan, dikasih anugerah oleh Tuhan bahwa banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari segi ekonomi, geopolitik, budaya, dan sosial. Maka dari itu, walaupun keuntungannya banyak, tentu saja tantangannya juga ditimbulkannya banyak juga kan. Nah, ini di sini tuh tugas kalian sebagai siswa, sebagai penerus bangsa Indonesia, bagaimana caranya supaya keuntungan ini bisa kita nikmati tanpa kita timbulkan tantangan-tantangan yang tadi kita sebutkan tadi. Itu adalah mungkin yang bisa kalian renungkan nanti di rumah ya. Lanjut aja, karena kita sudah di sesi akhir, saya ingin mencoba tes kali ya. Apakah kalian benar-benar menyimak dan memahami materi hari ini? Apa keuntungan ekonomi yang didapatkan Indonesia karena letak strategis ya? Kan? Oke, Nisa boleh? Keuntungan yang didapat itu yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Malaka. Benar. Lalu yang kedua itu Indonesia menjadi pusat distribusi barang Asia ke Australia. Oke, benar banget. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Anissa. Saya harap kalian semua menyimak seperti Abigail, Aida, dan Anissa ya teman-teman. Oke, Bu. Baik, Bu. Saya akan memberikan artikel kepada ketua kelas. Ini sebagai pendalaman materi aja di rumah. Nanti artikelnya itu berjudul Pengaruh Letak Strategis Indonesia Terhadap Keamanan dan Ekonomi Global. Nah, anak-anak bisa baca artikelnya terus dipahami sebagai tambahan sumber referensi untuk pembelajaran berikutnya. Karena di minggu depan kita akan belajar tentang dampak apa aja dari letak strategis Indonesia terhadap perdagangan internasional. Jadi kalian akan belajar tentang peran Indonesia di Asia Pasifik, terus bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kesejahteraan bangsa. Ketua kelas bisa ditutup dengan doa. Baik Bu. Bukan teman-teman, sekarang pembelajaran selesai, maka bagi kita berdoa.
dalam kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semua, dan saya harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam